Inverter ini jenis off grid untuk PLTS. Dia juga bermacam-macam bentuk, jadi seperti yang ini dan satunya seperti ini dan yang seperti ini juga ada, jadi variasinya banyak. Ya, kita akan lanjut langsung. Ya sobat, jadi inverter sejenis ini ya yang biasa banyak dipakai untuk kalangan PLTS, yaitu inverter low frequency jenis off grid. Jadi rakitan untuk PLTS, jadi bisa kita membeli inverter yang sudah jadi seperti ini ya modulnya. Jumpa lagi channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Oke, jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi, yaitu inverter on grid untuk pembangkit listrik tenaga surya. Ya, sebelum kita masuk, jadi apa yang dimaksud dengan inverter ya? Inverter adalah suatu rangkaian elektronik daya yang digunakan untuk mengkonversi atau mengubah tegangan searah DC menjadi tegangan bolak-balik AC. Inverter merupakan kebalikan dari konverter adaptor yang memiliki fungsi mengubah tegangan bolak-balik AC. Oke, jadi seperti itu ya yang dimaksud dengan inverter. Ya, kita lanjut terus. Oke, jadi di pembangkit listrik tenaga surya ya ada inverter jenis off grid. Jadi contohnya seperti ini ya, inverter off grid dengan kapasitas 3000 watt. Jadi fungsi inverter ya sesuai dengan pengertian inverter yang menyatakan inverter ini berfungsi untuk mengubah tegangan DC searah menjadi tegangan AC bolak-balik. Jadi seperti ini untuk fungsinya inverter. Ya, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ya, ini ya, jadi inverter bermacam-macam jenis ya. Untuk jenis on grid untuk pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ada inverter dengan kapasitas 600 watt dan 1000 watt, juga yang 3000 watt, jadi besar untuk dayanya, dan ada yang 260 watt, jadi dia punya soket MC4 langsung digabung ya, tinggal ditancap. Oke, kita lanjut lagi sobat-sobat. Nah yang ini ya, jadi jenis inverter ini jenis off grid untuk PLTS. Dia juga bermacam-macam bentuk, jadi seperti yang ini dan satunya seperti ini dan yang seperti ini juga ada, jadi variasinya banyak. Ya, kita akan lanjut langsung. Ya sobat, jadi inverter sejenis ini ya yang biasa banyak dipakai untuk kalangan PLTS, yaitu inverter low frequency jenis off grid. Jadi rakitan untuk PLTS, jadi bisa kita membeli inverter yang sudah jadi seperti ini ya modulnya, dan kita akan rangkai sendiri dengan membuat box sendiri, jadi sesuai yang kita inginkan. Jadi ini inputnya bisa 12 volt, 24 sampai 48 volt, dan outputnya menjadi 220 volt. Dan ditambah lagi ya, karena low frekuensi dia harus memakai trafo, dan untuk heatsinknya ini tempat untuk MOSFET-nya. Untuk dia punya wiring seperti ini ya, ada jadi masuk untuk baterai, dan ada trafo teroid, juga ada trafo besarnya nanti donatnya di sebelah sini, baru bisa menghasilkan output 220. Ya, lanjut terus sobat-sobat.
Ya, di sini ya, jadi ada dua macam inverter ya, yang satu on grid yang di bawah dan di atas off grid. Jadi perbedaannya, inverter off grid mendapat energi dari baterai ya, dan pengisian daya untuk onboard, mengelola pengisian baterai. Jadi outputnya bisa dipasang langsung ke dan menghasilkan 220 volt AC. Dan untuk inverter on gridnya ya, adalah inverter yang digunakan untuk suplai listrik yang terhubung jaringan listrik PLN. Jadi inverter jenis ini terdiri dari sirkuit khusus untuk mencocokkan tegangan dengan frekuensi jaringan PLN. Nah, di sini jadi outputnya bisa langsung dicolok ke PLN dalam rumah ya. Jadi sistem kerjanya beda dengan inverter yang off grid seperti ini. Ya, simak terus sobat-sobat, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, ini adalah wiring ya, cara kerja inverter on grid untuk PLTS. Jadi matahari langsung menyinari solar cell dan mendapat output arus DC ya. DC ini masuk ke inverter on grid dan menghasilkan output AC 220. Nah, di sini output AC-nya bisa digabung langsung ke jaringan PLN di dalam rumah, sehingga listrik PLN di dalam rumah mendapat subsidi dari inverter on grid, dan otomatis pembayaran bulanan akan berkurang karena wattnya berkurang karena adanya inverter on grid ini. Ya, lanjut terus. Oke, sekarang skema wiring inverter on grid system ya. Jadi simple pemakaiannya ya, dan pemasangannya juga. Jadi rangkaian solar panel menghasilkan output DC masuk langsung ke soket DC inverter on grid dan menghasilkan output AC 220 langsung dicolok ke colokan PLN. Jadi seperti ini dia punya skemanya, sangat simpel dan tidak membutuhkan baterai. Otomatis watt listrik di dalam rumah akan berkurang karena mendapat suplai dari inverter on grid ini. Oke, lanjut terus. Jadi perlu diperhatikan ya, inverter on grid seperti ini ya. Ini saya kasih contoh 1000 watt. Dia ada spesifikasinya seperti ini ya. Power 600 watt, solar panel otomatis 600 watt. Nah, di sini ya DC input range-nya ya yang perlu diperhatikan dan di garis kuning. Range DC inputnya dia 22 volt sampai 60 volt. Jadi batasannya seperti ini, berarti solar panel kita rangkai antara seri atau paralel tidak boleh lebih dari 60 volt, karena kalau lebih inverter akan cepat rusak. Jadi disarankan antara 40 sampai 50 volt. Jadi seperti ini. Oke, lanjut terus sobat-sobat. Nah, di sini ada ya contoh lagi. Jadi inverter on grid yang wattnya besar ya, 3300 watt. Jadi dia maksimum voltase inputnya ya sampai 500 volt, atau range-nya dia punya 100 sampai 500 volt. Jadi sangat besar untuk suplainya dan menghasilkan daya output juga besar.